Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidi wa habibi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa melakukan ketaatan. Kita harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketaatan ini Allah perpanjang dalam hidup kita. Allah jadikan umur kita bermanfaat, barokah, dan kita menjadi orang-orang yang tidak mengalami penyesalan ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, ketika itu Rasulullah katakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan jalan kepadanya agar dia mempelajari agamanya. Ketika kita berusaha untuk ingin mempelajari tentang agama kita, ingin mengangkat kejahilan atau kebodohan yang ada pada diri kita, membaca buku, menghadiri kajian, itu adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kebaikan kepada kita. Maka sunnah dan anjurannya adalah ketika kita melakukan ketaatan, ketika kita melakukan kebaikan, kita minta kepada Allah agar Allah berikan kesempatan yang lebih kepada kita. Allah berikan konsistensi yang banyak kepada kita agar kita mampu melakukan kebaikan tersebut. Karena dalam satu surah Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Allah katakan, dan satu hari di sisi Tuhanmu itu bagaikan 1000 tahun di sisi yang kalian hitung ketika kalian berada di dunia. 1 tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia itu ibarat 1000 tahun. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Allah sendiri yang tekankan pada ayat tersebut. 1 hari 1 malam itu 24 jam. 1 hari 1 malam itu 24 jam. Kalau 12 jam itu sama dengan 500 tahun. Kalau 62,5 tahun di dunia itu ibarat 1,5 jam di akhirat. Jadi bagi orang tua kami yang telah sampai kepada umur 60 tahun ke atas, tepatnya 62 atau 63, itu jika dihitung ke hari akhirat atau hari di sisi Allah Subhanahu wa taala,
diumpamakan masih 1,5 jam saja. Artinya apa? Kehidupan di dunia ini sangat singkat. Kita lihat Nabi kita, Nabi Adam, itu wafat lebih kurang 7.000 tahun yang lalu. Lalu telah Allah katakan satu hari di sisi Allah sama dengan 1.000 tahun menurut perhitungan kita. Kalau sudah 7.000 tahun, artinya baru 7 hari. Padahal kalau dalam perhitungan kita itu sudah begitu banyak. 7.000 tahun. Akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala perhitungan akhirat masih 7 hari saja. Orang yang telah sampai kepada umur 62 tahun masih dihitung 1,5 jam. Hidup ini begitu singkat. Tapi ingat, singkatnya hidup ini itulah yang akan menentukan hari akhirat kelak. Kita kan sebelum di launching ke dunia ini, kita melalui yang namanya alam roh. Setelah alam roh, kita berpindah ke alam rahim. Setelah alam rahim, kita berpindah ke alam dunia. Dan ketika kita di dunia yang sebentar ini, kalau kita telah habis waktunya, kita akan berpindah ke alam barzakh. Dicabut nyawa kita, pindah dari alam dunia ke alam barzakh. Dan di alam barzakh tersebut kita tidak pernah tahu sampai kapan kita berada di sana. Akan tetapi penentuannya setelah alam barzakh itu begitu panjang. Setelah alam barzakh berakhir, hari kiamat datang. Setelah hari kiamat, hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan, syafaat. Sebelum syafaat, itu padang mahsyar. Sampai begitu panjang perjalanan kita, nanti terakhirnya di jembatan atau as-sirat, itulah yang menentukan apakah kita ke kiri atau ke kanan. Surga atau neraka. Penentuannya di mana? Di dunia. Di dunia sangat singkat. Kalau hitungan umur saya 31 tahun, itu baru 40-an menit. Kalau orang tua kami mungkin sudah sampai ada yang 1,5 jam. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesempatan kepada kita agar kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang memanen pahala ketika kita berakhir di dunia ini. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tema yang ingin kita bahas adalah tentang sebuah perkataan ulama, al-ilmu bila amalin junun. Ilmu tanpa amal itu adalah sebuah kegilaan. Di sini bisa ini banyak coretan. Ini coretan saya. Lebih banyak coretannya lagi ketimbang apa yang ada di dalam tulisan. Karena kebiasaan kita sebagai penuntut ilmu ditekankan oleh para guru-guru kita, khususnya guru kami. Kita itu bukan seperti Imam Syafi'i, kata guru kami. Imam Syafi'i disampaikan langsung ingat. Jadi ketika apa yang disampaikan oleh guru kami catat. Kayaknya kalau misalkan pun ada yang bisa baca kitab, kayaknya nggak bisa baca tulisan saya. Biasanya orang kalau nulis sesuatu yang paham dia sendiri, ya, adalah nanti misalkan di sisi kiri, nggak muat di sisi kiri, paling bawah, udah nggak muat semuanya, udah catatan dalam pikiran saja. Kalau nyatat dalam pikiran itu cepat lupa. Di sini dikatakan al-ilmu bila amalin junun. Ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita ketahui, kalau tidak dibarengi dengan amal, itu adalah sebuah kegilaan. Wal amalu bila ilmin la yakun.
Adapun amal tanpa didasari oleh ilmu itu sia-sia. Pertanyaannya, kenapa di sini dikatakan ilmu tanpa amal itu adalah sebuah kegilaan? Orang gila itu kan sesuatu yang ada dalam pikirannya kosong kan? Tidak menyadari apa yang dia lakukan. Sama dengan orang yang hanya mengetahui saja ketika tahu apa yang disampaikan atau ketika membaca sesuatu yang berfaedah tapi tidak diamalkan, itu adalah sebuah kegilaan karena dia memiliki sesuatu yang sangat berharga tapi dia tidak gunakan, seperti orang yang tidak berakal. Contoh, kita tahu manfaat daripada sholat tahajud itu begitu banyak. Orang yang mampu melakukan sholat tahajud adalah orang-orang yang punya kesempatan khusus bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan untuk dinaikkan derajatnya di dunia atau di akhirat besar. Kemungkinan untuk dihapuskan dosanya juga besar. Mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan tersebut besar. Tapi kita terkalahkan oleh rasa kantuk. Kita tahu bahwasanya membaca Al-Quran itu pahalanya begitu besar. Tapi seringkali ayat yang kita baca tersebut sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Padahal ketika itu Rasulullah katakan satu ayat yang dibaca, satu huruf itu satu pahala dikali 10. Kalau ada 10 huruf, 10 dikali 10 sama dengan 100. Ditambah lagi ketika kita mentadabburinya. Ditambah lagi ketika kita mengamalkannya. Begitu banyak pahala yang kita dapatkan, akan tetapi kita terkadang terkalahkan oleh rutinitas yang ada di hadapan kita. Kita tahu ilmunya, tapi kita terjauhkan dari mengamalkannya. Itu kata ulama, itu adalah sebuah kegilaan. Kemudian amal yang tidak didasari oleh ilmu itu akan menjadi sia-sia. Maka pentingnya ilmu itu adalah seberapa penting kita menjadikan kehidupan kita bermanfaat dan sesuai dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya dengan ilmu. Makanya sering saya sampaikan, kalau dalam bahasa Arab, ilmun itu ain, lam, mim. Kalau amalun, amal, ain, mim, lam. Kata amalun, kata ilmun tersusun dari huruf yang sama. Artinya ilmu dan amal tidak mungkin terpisahkan. Dan berbahaya juga bagi yang menyampaikan. Ketika saya menyampaikan, mengajak para hadirin jamaah salat subuh semua, kebaikan tentang salat tahajud, kebaikan tentang membaca Al-Quran. Sementara saya tidak melakukan salat tahajud, sementara saya tidak membaca Al-Quran, saya mengajak antum semua kepada kebaikan, saya mengajak antum semua kepada jalan surga, tapi saya sendiri berjalan ke arah neraka. Itu lebih berbahaya. Makanya berbahaya orang yang melakukan, yang tahu akan sesuatu tadi tapi tidak mengamalkan, itu siksanya 2 kali. Siksa karena dia tahu tapi tidak mengamalkan. Siksa yang kedua karena dia diberi kesempatan tapi tidak melakukan. Maka lagi-lagi kita tutup dengan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk diberikan kekuatan mengamalkan apa yang kita dengarkan, apa yang kita ketahui. Ada dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Husain Ya'qub, judul kitab tersebut Muntalaqat Talibil Ilmi. Muntalaqat Talibil Ilmi,
pada halaman 176 sampai 177, di dalam kitab tersebut beliau menukilkan satu penggal kisah terkait daripada Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad ini kan sebagaimana kita ketahui adalah ulama besar. Ketika itu ada salah seorang muridnya, disebutkan namanya di situ, namanya Abu Ismah, ingin menuntut ilmu terkait bidang hadis kepada Imam Ahmad. Kalau di zaman dulu nginap di rumah guru itu sudah menjadi hal biasa. Kenapa? Karena biasa murid yang datang itu dari beda negara. Jadi ketika datang ke rumah Imam Ahmad bin Hambal, ketika dia menyampaikan maksudnya, diterima oleh Imam Ahmad menginap di rumahnya. Ditempatkan oleh Imam Ahmad Abu Ismah ini di dalam satu ruangan atau bilik khusus untuk tamu. Jadi di zaman dulu kan kalau rumah itu nggak ada keramik, nggak ada kamar mandi. Jadi kalau misalkan orang ingin berwudu, disiapkan seperti baskom, disitulah mereka nanti melakukan wudu. Dan lantainya itu bukan keramik, lantainya tanah. Diletakkan oleh Imam Ahmad bin Hambal satu baskom air di depan pintu si Abu Ismah tadi. Setelah itu ditinggalkan oleh Imam Ahmad. Kira-kira kalau misalkan di waktu kita sekarang, kalau waktu subuh itu kan 4:30. Bangun Imam Ahmad melakukan salat tahajud, qiyamul lail, membaca Al-Quran, murojaah, segala apa ya yang telah dipelajari oleh Imam Ahmad, murojaah fatwanya dan lain sebagainya. Kira-kira kalau misalkan di waktu kita itu pada pukul 4:25, 5 menit lagi mau azan, lewat Imam Ahmad itu di depan pintu kamar Abu Ismah tadi. Dilihat oleh Imam Ahmad bahwasanya air yang dia siapkan tadi masih utuh, belum tersentuh. Dibuka sama Imam Ahmad, Abu Ismah tadi masih tertidur. Masuk Imam Ahmad, dibangunkannya Abu Ismah, ditanya oleh Imam Ahmad, "Ya Aba Ismah, lima ta'ti ilayya?" Apa tujuanmu datang kepadaku? Kata Abu Ismah, "Ji'tu ilaika li'atlubal haditha." Saya datang kepadamu ingin belajar tentang hadis, ingin meriwayatkan hadis. Dikatakan oleh Imam Ahmad, "Kaifa tatlubul haditha wa laysa indaka tahajjudun fil laili?" Bagaimana kamu mengaku seorang penuntut ilmu? Bagaimana kamu mengaku ingin meriwayatkan hadis dari diriku? Kamu bawa hadis tersebut, kami riwayatkan kepada muridmu, kamu riwayatkan kepada orang lain. Sementara ketika malam yang ada pada dirimu, engkau tidak melakukan sholat tahajud. Ditutup oleh Imam Ahmad bin Hambal, "Idhab min haitsu ji'ta." Sekarang silahkan Anda keluar, di pintu Anda masuk. Diusir oleh Imam Ahmad bin Hambal. Padahal Abu Ismah itu bukan tidak melakukan sholat subuh, bukan tidak melakukan sholat subuh berjamaah. Akan tetapi karena dia tadi mengaku sebagai penuntut ilmu, orang yang dekat dengan Allah, ingin menyampaikan agama Allah, ingin melakukan kebaikan, tapi tidak melakukan yang namanya tahajud, diusir oleh Imam Ahmad. Itulah ketegasan ulama kita ketika memilih murid itu tidak sembarangan. Makanya salah satu pesan daripada Imam Syafi'i kepada kita semua, kata Imam Syafi'i, usahakan di antara kita masing-masing, kepada siapapun yang membaca dan mendengarkan, usahakan ada sebuah amalan yang tahu itu kita sama Allah saja. Jangan biarkan orang lain tahu amal khusus yang kita lakukan. Kenapa? Kata Imam Syafi'i,
ketika amalan yang kita lakukan tersebut diketahui oleh orang banyak, biasanya pahalanya itu kecil. Karena akan mudah dimasuki oleh ria. Loh gimana Ustaz? Kalau sholat jamaah seorang tidak tahu gimana caranya? Kalau sholat jamaah beda. Tapi yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i ini adalah amalan khusus yang tertutup dari orang. Misal, kebiasaannya menghatamkan Al-Quran dalam waktu 2 minggu misalkan. Kebiasaannya menghafalkan Al-Quran 1 hari 1 ayat harus mutkin. Kebiasaannya mentadabburi Al-Quran, usahakan kebiasaan tersebut hanyalah kita yang tahu, jangan orang lain tahu. Kenapa? Karena kemungkinan untuk ria di situ kecil sekali. Ria itu kan kaitannya ketika orang tahu. Maka itu nasihat daripada Imam Syafi'i kepada kita. Dan itu ternyata yang diamalkan oleh para ulama kita. Kalau kita baca kisah mereka itu, ada salah satu, saya lupa lagi namanya, kalau tidak salah pernah saya sampaikan. Dia selama 40 tahun puasa Daud, keluarganya tidak tahu, teman-teman sejawatnya di pasar dia kan jualan, juga tidak tahu, selama 40 tahun. Tidak ada yang tahu. Taunya ketika beliau ingin mau wafat. Loh kok bisa nggak tahu? Ketika dia pulang pergi pagi ke toko, dia bawa 2 roti. Biasanya untuk makan pagi dan satunya lagi untuk makan siang. Ketika dia bawa di tengah jalan dia sedekahkan. Ketika dia sampai, dikira orang dia sudah sarapan. Ketika dia siang, setelah selesai daripada tokonya, dia pulang. Dikira keluarganya dia sudah makan siang. Jadi selama 40 tahun tidak ada yang tahu. Itulah bagaimana para salaf kita terdahulu mengajarkan sebisa mungkin kita menyembunyikan. Apalagi di zaman sekarang itu kecenderungan untuk bisa dimasuki oleh ria itu lumayan besar. Kalau enggak kita yang viralkan, orang lain yang viralkan. Tapi kalau orang lain yang viralkan, tidak jadi masalah. Setelah itu kita mengatur hati kita. Kita lanjutkan. Wa'lam anna ilman la yub'iduka al-yawma 'anil ma'asi wa la yahmiluka 'ala at-ta'ati lan yub'idaka ghadan 'an nari jahannama. Ketahuilah, sesungguhnya ilmu yang ada pada diri kita, pengetahuan yang ada pada diri kita hari ini, sesuatu yang kita ketahui hari ini, sebuah ilmu yang tidak mampu menjauhkan kita dari maksiat dan tidak mampu mendekatkan kita kepada taat. Ketahuilah, ilmu itu jugalah yang tidak akan pernah mampu menjauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu itu, kita introspeksi diri kita, termasuk diri saya pribadi, adalah ilmu yang kalau ada dalam diri kita, mampu mendekatkan kita kepada ketaatan dan menjauhkan kita daripada kemaksiatan. Contoh ilmu yang tidak mampu mendekatkan kita kepada ketaatan dan tidak mampu menjauhkan kita kepada kemaksiatan seperti sihir. Sihir itu kan ilmu, tapi tidak mampu mendekatkan kita kepada ketaatan dan tidak mampu menjauhkan kita daripada maksiat. Ketahuilah, ilmu itulah yang akan mendekatkan kita kepada neraka. Wa idza lam ta'malil yawma wa lam tadarakil ayyamal madiyata taqulu ghadan yawmal qiyamati farji'na na'mal salihah. Dalam surah As-Sajdah ayat 12. Ketahuilah,
Kalau kita belum mengamalkan ilmu yang kita miliki, pengetahuan yang telah kita dengarkan, dan hal tersebut tidak mampu menjadikan kita mendekat kepada Allah dengan bertaubat atas kemaksiatan dan kesalahan yang kita lakukan di hari yang lalu, ketika Allah mencabut nyawa kita, takutnya kita akan mengatakan sebuah firman Allah, dan firman ini dinukilkan atau dikatakan Allah dan dalam Al-Quran merupakan penyesalan orang-orang yang dikalahkan kebaikannya oleh kemaksiatannya. Apa perkataannya? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Wahai Tuhan kami telah melihat begitu dahsyat siksa yang Engkau siapkan. Kami telah mendengarkan apa yang Engkau sampaikan. Ketika Engkau menghabiskan waktu kami di dunia ini, kami minta maaf ya Allah, farji'na na'mal salihah. Kembalikan kami ke dunia. Niscaya dan pasti kami akan melakukan amal soleh. Kita pernah sampaikan perkataan para ulama, kebanyakan manusia ketika di dunia ini seperti tertidur. Ketika dia wafat, disitulah dia seolah-olah terbangun. Coba bayangkan, saya sering membayangkan diri saya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan akhir kehidupan kita, kira-kira kita termasuk ke dalam orang yang menyesal atau tidak? Kontribusi apa yang telah kita lakukan? Kebaikan apa yang telah kita lakukan walaupun kita wafat, kebaikan tersebut masih berjalan. Bagi orang yang membangun masjid, ketika dia membangun masjid, dia wafat, selama orang banyak sholat di situ, pahalanya tetap ngalir. Orang yang memberikan Al-Quran kepada penghafal Al-Quran, kepada orang yang rajin membaca Al-Quran, orang tersebut membaca Al-Quran dari pemberiannya. Ketika dia wafat, seseorang yang membaca Al-Quran dari pemberiannya tersebut akan tetap berjalan. Kalau orang-orang seperti ini, ketika dia wafat, meskipun jasadnya sudah berada di bumi Allah, di dalam perut bumi, tapi pahalanya masih tetap ngalir. Bukankah kita tahu bahwasanya setiap kita itu kan akan dihadapkan di hadapan Allah, ditanya umur yang diberikan Allah tersebut, hal apa saja yang kita lakukan. Kalau seperti Imam Syafi'i di hadapan Allah nanti, mudah dia bilang, ya Allah, umur yang kau berikan, aku telah meninggalkan mazhab. Aku telah meninggalkan buku-buku yang telah aku karang, yang meski ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun diriku telah tidak ada berada di muka bumi, tapi orang masih mengambil manfaat dari kitab-kitab dan mazhabku, itu murni karenamu ya Allah. Sampai sekarang Imam Syafi'i itu masih mendapatkan kebaikannya. Imam Nawawi seperti itu juga. Sekarang pertanyaan tersebut kita tanyakan kepada diri kita. Kalau seandainya kita wafat, pahala yang akan tetap mengalir kepada kita, itu pahala yang dari sisi mana? Kalau misalkan belum ada, niatkan dan tekadkan dari sekarang, cari hal tersebut. Kalau dalam bahasa bisnisnya itu kan passive income. Meskipun tidak bekerja, uang itu tetap ngalir. Kalau bahasa kita pasif pahala. Meskipun kita sudah tidak ada di muka bumi, pahala tersebut akan tetap ngalir. Kalau kita mengharapkan anak kita, takutnya kita tidak mampu menyiapkannya. Takutnya ketika kita sudah wafat, dia pun lupa kepada kita. Pasangan, begitu juga. Tapi ketika kebaikan tersebut adalah kebaikan yang kalau seandainya kita wafat masih tetap digunakan dan itu berasal dari kita, maka kita jangan pernah takut. Hal tersebut akan tetap berjalan selama orang masih memanfaatkannya.
Maka di sini kita lanjutkan di sini, ketika ada nanti orang dicabut nyawanya, kemudian dia bermohon kepada Allah agar dipulangkan ke dunia kembali, maka nanti malaikat akan mengatakan, ya ahmaq, anta min hunaka taji'u. Wahai orang bodoh, kata malaikat nanti, kamu meminta dikembalikan ke dunia, sementara kamu barusan dari dunia. Capek malaikat. Dari alam dunia, dia pindah ke alam barzah, kemudian dia meminta kepada Allah agar dia dipulangkan ke alam dunia lagi, padahal dia barusan dari sana. Maka itu adalah kebodohan yang nyata. Maka sebelum kita berpindah ke alam sana, introspeksi diri kita, akankah kita siap ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan hal tersebut kepada kita. Kemudian dilanjutkan, ij'alil himmata fir ruhi, jadikan tekad yang kuat di dalam ruh kita. Wal hazimata fin nafsi, dan kita mampu mengalahkan hawa nafsu kita. Kan Rasulullah pernah berpesan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, dan mindset yang ada dalam pikirannya itu adalah untuk akhiratnya. Maksudnya bagaimana? Nafsu itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikendalikan. Itu orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, bukan menghilangkan. Nafsu itu sesuatu yang wajib ada pada diri kita. Tugas kita bukan menghilangkannya, tapi mengendalikannya. Kalau nafsu mampu dikendalikan, nafsu itu yang akan kita bimbing, yang akan juga mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa amila lima ba'dal maut, dan ketika dia melakukan sesuatu selalu dia kaitkan dengan kehidupan akhiratnya. Pernah kita sampaikan, ketika ada seseorang yang punya masalah ada di hadapan kita, kalau mindset dan pikiran kita itu terkait dengan keduniaan saja, maka yang ada dalam pikiran kita pasti tidak suka dengan kedatangannya. Si kawan ini dia aja yang datang selalu bawa masalah. Itu kalau mindset atau pikirannya dunia. Tapi kalau mindset atau pikirannya akhirat, ketika ada orang masalah ingin curhat kepada kita, meminta pendapat kepada kita, atau bahkan meminta bantuan dari segi ekonomi, kalau memang kita ada, mindsetnya itu beda. Mindsetnya adalah pahala nih. Ketika dia punya masalah, sebisa mungkin saya bantu, tidak mesti dengan ekonomi. Kita dengarkan dia, kita bantu dia mencari jalan keluarnya. Dan niat kita adalah ingin membantu saudara kita, karena kita tahu Rasulullah pernah mengatakan, innamal abdu fi auni akhihi makanal atau madamal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya pertolongan Allah itu akan tetap berada di antara hamba-hambanya selama hambanya masih tetap menolong saudaranya. Artinya ketika kita menolong saudara kita, bukan kita yang menolong saudara kita. Itu ibarat kita menolong diri kita sendiri. Wal mauta fil badani, jadikanlah kematian itu jangan di dalam kontribusi kita. Biarkan jasad kita sudah tidak ada, tapi pahala kita tetap ada. Kenapa? Li'anna manzilakal qabru, karena akhir dari tempat kita itu adalah kuburan. Wa ahlul maqabiri yantadhirunaka fi kulli lahzatin mata tasilu ilaihim, dan orang-orang
yang sudah berada di dalam kuburan, yang sudah berada di tempat-tempat pemakaman, yang sudah mendahului kita, mereka menantikan kedatangan kita. Kalau mereka adalah orang soleh, mereka menantikan kedatangan kita sebagai orang soleh. Kalau kita digolongkan ke dalam orang yang tidak soleh, yang menanti kita juga tidak soleh. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi. Sesungguhnya setiap kalian, kata Rasulullah kepada para sahabat, dan ini pesan kepada kita juga, ketika dia wafat, mengamalkan seluruh apa yang dia ilmui, maka akan ditampakkan setiap pagi dan petang tempatnya itu di mana. Kalau dia dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh, surga itu dinampakkan setiap pagi dan petang. Begitu juga orang yang tidak soleh, tempatnya di neraka itu dinampakkan setiap pagi dan petang. Makanya di dalam satu riwayat Rasulullah katakan, ketika orang soleh ditampakkan surga, dia bermohon kepada Allah, Ya Rabb aqimis sa'ah, Ya Rabb aqimis sa'ah, wahai Tuhanku, segerakan kiamat, aku ingin masuk ke dalam surga yang kau tampakkan tersebut. Sementara orang yang tidak soleh dinampakkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan bermohon kepada Allah, Ya Rabb la tuqimis sa'ah, wahai Tuhanku, jangan engkau segerakan kiamat, aku tidak sanggup masuk ke dalam neraka itu. Makanya di antara kenikmatan kuburan itu adalah kita menyaksikan surga kalau memang kita masuk ke dalam golongan orang soleh. Menyaksikan surga saja itu sudah kenikmatan. Apalagi masuk ke dalam surga itu. Dan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ini hadis muttafaqun alaihi, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian disambung, iyyaka tsumma iyyaka an tasila ilaihim bila zadin. Hati-hatilah di antara kalian, jangan pernah meninggalkan dunia ini tanpa bekal yang cukup. Ibarat kita kalau misalkan ingin menginap di salah satu hotel, satu malam biaya hotel tersebut 2 juta. Sementara kita hanya punya uang 500.000. Pertanyaannya, apakah kita bisa menginap di hotel tersebut? Tidak cukup. Misalkan lagi, kita punya uang 2 juta. Kita 4 orang satu keluarga. Maksimal di hotel tersebut 4 orang. Biayanya 2 juta. Kita masuk, apakah kita mampu memasukkan orang lain ke dalam hotel tersebut? Juga tidak bisa. Sama seperti kehidupan dunia ini. Amal yang bekal yang kita kumpulkan, itu apakah kita masuk ke dalamnya itu hanya diri kita, atau kita mampu memberikan syafaat kepada keluarga kita. Kalau amalan kita pas-pasan, kita saja yang masuk. Tapi kalau amalan kita banyak, kita mampu memberikan syafaat kepada keluarga kita. Kenapa? Karena amalan yang kita lakukan sudah berlebih. Kita mampu menarik keluarga kita, kalau memang dia mati dalam keadaan iman dan amal yang dia lakukan tidak terlalu sedikit, mampu menolongnya. Tapi kalau sudah tidak beriman, tidak ada yang mampu menolong. Makanya seperti orang penghafal Quran, mengamalkan isi Al-Quran, mereka mampu memberikan syafaat. Dan dia pun diberikan syafaat. Kenapa? Karena orang yang mengamalkan kebaikan dan mampu mendapatkan kebaikan tersebut, dia akan mampu memberikan syafaat dan pertolongan kepada keluarganya,
ketika dia memiliki kelebihan daripada pahalanya. Maka yang kita lakukan sekarang, kumpulkan sebanyak-banyaknya pahala agar kita masuk ke dalam surganya. Makanya salah ketika ada orang mengatakan, nggak apa-apa Ustaz, yang penting kan masuk surga. Itu salah. Kita kalau mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, ada keimanan dalam diri kita. Meskipun nanti ketika ditimbang lebih banyak lagi, lebih sedikit lagi kebaikan, itu kan nanti dihabisi dulu, kan ujung-ujungnya masuk surga. Tapi kan kapan? Kalau terlalu lama, gak enak juga. Jadi mindset yang benar itu adalah saya ingin masuk surga, kalau bisa tanpa azab dan tanpa hisab. Kalau bisa masuk surga, surga tertinggi. Dengan cara apa? Dengan cara iman dan amal. Ilmu yang ada dalam pikiran kita berusaha kita amalkan. Apa yang ada dalam diri kita, kebaikan itu kita semangat untuk melakukan dan kita memohon kepada Allah diberikan kesempatan untuk mengamalkan hal tersebut. Dan caranya pun ada. Dan ini pernah, saya yakin pernah didengarkan oleh jamaah semua. Misal, ada orang yang diberikan kesempatan oleh Allah dalam hal kekayaan. Dan dia dengan kekayaan tersebut membangun masjid, mendirikan sekolah, membantu orang yang tidak mampu. Dengan kekayaannya tersebut, dia gunakan sebaik-baiknya. Dan dia kepada orang lain begitu baik. Sementara ada orang lain, dari segi ekonomi, Allah tidak berikan kepadanya. Tapi dalam dirinya memiliki tekad. Ya Allah, seandainya engkau berikan harta sebagaimana engkau berikan kepada si fulan tersebut, niscaya aku akan melakukan apa yang seperti dilakukan oleh si fulan. Kata Rasulullah, apa? Fa'ajruhuma sawa. Pahala mereka kedua itu sama. Itu ilmunya. Iri kita terhadap hal-hal seperti itu. Dan iri tersebut melahirkan pahala yang sama. Meskipun kita tidak memiliki harta, tapi kita memiliki tekad dan niat yang benar. Tapi jangan niat tersebut adalah niat yang hanya sekedar niat saja. Kayaknya saya nanti kalau seandainya diberikan harta, kayaknya ya, saya pun gak terlalu yakin. Nah itu udah salah. Tapi keyakinan tekad itu kan bisa kita nilai. Kalau Allah berikan, makanya tahadus bin ni'mah, saya tidak tahu apakah ini, mudah-mudahan ini bukan tidak mengurangi. Saya kalau melihat para ulama yang begitu banyak kontribusinya, nulis kitab, muridnya di mana-mana, kemudian dari segi ibadahnya begitu kuat, saya tekadkan dalam diri, ya Allah, berikan saya kesempatan untuk menjadi seperti beliau. Tekadnya apa? Saya sungguh-sungguh belajar. Saya hafalkan apa yang saya baca, saya amalkan apa yang saya baca. Kalau nanti saya tidak mampu menjadi seperti ulama tersebut, setidaknya tekad tersebut Allah hitung pahala. Itu cara untuk agar kita mampu sederajat dengan orang-orang seperti itu. Makanya Rasulullah di dalam Sahih Bukhari, itu kan hadis pertama itu apa yang dituliskan oleh Imam Bukhari? Innamal a'malu binniyat. Segala amal itu dihitung oleh niatnya. Kata ulama, hadis ini sepertiga agama kita. Atau bahkan para ulama lain mengatakan 2/3 agama kita berdiri atas hadis ini. Begitu hebatnya niat tersebut. Jangan mau kalah. Sekarang kalau misalkan nanti niat orang yang mampu membangun, membantu semua orang, atau bahkan nanti siapapun itu, niatkan dalam hati kita agar kita mampu seperti mereka. Tak sampai pun kita seperti mereka, tapi tekadnya sudah dihitung sama. Penutup. Kita tutup dengan perkataan daripada Abu Bakar As-Siddiq, dinukilkan di sini. Hadhil ajsadu imma qafasut tuyuri au istibalud dawabi. Jasad yang ada dalam
diri kita, tempat bersemayamnya ruh kita ini, hanya ada dua pilihan. Pilihan pertama, kita jadikan jasad kita ini seperti sangkar burung yang diletakkan di atas. Burung itu kan memiliki sangkar, letaknya kan di atas. Atau pilihan kedua, jasad kita ini diumpamakan seperti kandangnya hewan. Tempatnya di bawah. Fatafakkar fi nafsika min ayyihima ant. Fikirkan dalam dirimu, di antara dua kemungkinan ini, jasad yang ada pada dirimu itu, engkau ingin menjadikannya kemana? Sangkar burung tempatnya di atas, atau kandang hewan yang tempatnya di bawah. In kunta minat tuyuril ulwiyati, fahina tasma'u tanina tiblin irji'i ila rabbiki. Kalau seandainya jasad yang ada pada dirimu ini engkau jadikan sebagai tempat burung yang seandainya tempatnya itu di atas, kita muliakan maksudnya. Ketika Allah mengakhirkan hidup kita, niscaya kebahagiaan dan kesenangan yang akan kita rasakan. Kalau kita jadikan jasad kita ini seperti kandangnya hewan, ketika akhir hayat dari hidup kita ini, kita akan merasakan yang namanya penyesalan. Maksudnya, ingin kita jadikan jasad kita ini berjuang di mana? Untuk kebaikan atau nanti akan berakhir kepada penyesalan. Kita harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar jasad yang ada pada diri kita ini kita mampu menjadikannya kepada ke arah kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kalau memang ada yang nanti ingin didiskusikan dan ditanyakan, kami persilahkan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Niatnya. Tanpa ilmu. Iya. Tadi kan kita sebutkan hadisnya innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu dihitung niatnya. Tapi pertanyaannya, kalau ada sesuatu yang kita lakukan tanpa didasari ilmu, itu sia-sia. Itu bagaimana maksudnya gitu ya? Maksudnya di sini, Rasulullah kan ketika mengajarkan sholat, lihat saya sholat, lakukan seperti yang saya lakukan. Artinya ketika orang lain ingin sholat, harus dengan ilmu tentang sholat. Kan gitu. Ilmu di sini bukan semua ilmu. Tapi yang paling wajib ain, fardu ain kepada kita adalah ilmu yang terkait dengan kewajiban kita. Contoh, sholat itu kan kita lakukan setiap hari. Kalau ada orang misalkan syahadat, dia zuhur misalkan, sebelum zuhur lah kita katakan dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, kita katakanlah misalkan dia jam 10 pagi, 10 duha lah masuk Islam. Kan masih ada waktu 2 jam lagi kan? 1 jam tersebut belum ada kewajiban untuknya mempelajari sholat. Kewajiban itu ada ketika di hadapannya dia ingin sholat. Jadi kewajiban yang dimaksud dengan ibadah yang didasari oleh ilmu tersebut adalah kewajiban yang terkait dengan diri kita. Kalau kita ingin sholat, yang kita lakukan adalah mengilmui atau mempelajari tentang sholat. Bulan Ramadan, kita berada di bulan, contoh misalkan yang jauh gitu, Safar. Itu kan jauh ke Ramadan. Safar dan beberapa bulan setelahnya, kita belum wajib untuk mempelajari tentang puasa Ramadan. Yang wajib pada diri kita adalah melakukan sesuatu yang terkait, yang akan dekat kita lakukan. Ketika mendekat bulan Ramadan, disitulah kewajiban tersebut
Ada. Dan semuanya harus didasari oleh ilmu, didasari oleh pengetahuan. Jangan pintar-pintar kita. Kalau pintar-pintar kita, itu nanti bukanlah ilmu, tapi sok tahu. Karena kalau misalkan tanpa ilmu, kita nanti tidak ada yang mampu mempertanggungjawabkan kita di hadapan Allah. Maka amal tersebut harus didukung oleh ilmu dan didukung oleh niat yang benar juga. Segala sesuatu yang kita lakukan. Tapi kalau misalkan yang kita lakukan adalah sunnah, tidak ada kewajiban untuk mengilmuinya. Hanyalah keutamaan saja, tidak bersifat wajib. Kita ingin membayar zakat harta kita. Kita harus mempelajarinya, apa rukunnya, kepada siapa yang saya berikan. Kalau saya berikan kepada keluarga saya atau kepada anak saya, yang mana saya lihat anak saya tidak mampu, apakah zakat tersebut sah? Itu wajib kita pelajari. Pandai-pandaian kita tanpa ilmu, wah kayaknya sah, anak saya kan tidak mampu, saya berikan. Ternyata tidak sah, itu bahaya. Hal seperti itu, Pak. Lebih kurang. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Pasti. Iya. Iya. Dan niatnya harus juga benar kan? Ya, seperti itu. Kalau memang tidak ada, kita tutup dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.